Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini di GKI Taman Majapahit. Ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Surya Samudra Giamsyah dengan tema Beritakanlah Kabar Baik. Dan ada satu warta lisan yang akan kami sampaikan, yaitu info katekisasi. Kelas katekisasi akan dimulai pada tanggal 19 Februari 2021 melalui Zoom, dan formulir pendaftaran dapat diambil di kantor TU pada jam kerja atau melalui WA GKI Taman Majapahit berupa soft file. Dan dikumpulkan kembali formulir tersebut paling lambat tanggal 14 Februari 2021. Demikian warta lisan dari kami. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan menyanyikan satu pujian dari NKB 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah. Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama dan karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu bagian Alkitab yang mendasari ibadah kita pada hari ini akan saya bacakan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-16 yang berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Mari ibu bapak, saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa penyesalan kita. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi,
untuk satu kesempatan di mana Engkau memberikan kepada kami waktu untuk boleh beribadah bersama-sama secara online pada hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Namun seiring dengan rasa syukur dan sukacita hati kami pun menyadari bahwa sebenarnya kami adalah manusia yang tidak layak untuk datang di hadapan-Mu, sebab kami bukanlah pribadi-pribadi yang senantiasa hidup mengikuti, menjalankan, mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagian firman Allah yang mendasari ibadah kami ini memanggil dan mengingatkan kami akan tugas yang Engkau percayakan kepada kami untuk memberitakan Injil. Namun harus kami akui bahwa tutur kata kami, sikap dan perilaku kami seringkali justru mencerminkan kelemahan, keterbatasan, dan bahkan keberdosaan kami ketimbang mempersaksikan Injil Kerajaan Allah seperti yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, ampunilah kami manusia yang lemah, yang terbatas, yang berdosa ini. Sucikan, kuduskan, dan layakkanlah kami, sebab kami memohon pengampunan-Mu yang sempurna hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang datang di hadapan Allah dengan hati yang penuh dengan penyesalan, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa, sebab berita anugerah Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-39 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat
memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan membangun Yerusalem, umat yang cerai-berai Dia kumpulkan, Dia sembuhkan orang yang patah hatinya dan membalut luka-luka mereka. Dia menentukan jumlah bintang-bintang, Dia menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan, berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Mereka yang tertindas Dia tegakkan lagi, tapi Dia rendahkan orang-orang fasik. Bernyanyilah baginya dengan nyanyian syukur, bermazmurlah baginya dengan kecapi. Dia yang tutupi laut dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, yang memberi makanan pada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia tak suka kegagahan kuda, tak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan suka kepada yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Haleluya, sungguh
terkasih, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca satu bagian Alkitab kita. Mari kita berdoa. Saat ini ya Bapa Surgawi, tiba waktunya bagi kami untuk membuka Alkitab yang kami percaya adalah firman Allah, dan juga membuka telinga, pikiran, dan hati serta kehidupan kami untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Dan oleh karena itu kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami semua untuk menyediakan kehidupan kami sebagai tanah liat, sehingga ya Bapa Surgawi, Engkau Sang Penjunan itu boleh membentuk kehidupan kami menjadi bejana yang indah, yang Engkau boleh pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Berkata-katalah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku yang terkasih, pembacaan pada hari ini diambil dari Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39, satu bagian firman Tuhan yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia dibagi menjadi dua perikop. Perikop pertama diberi judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, dan perikop yang kedua diberi judul Yesus mengajar di kota-kota lain. Markus 1 ayat 29 sampai dengan yang ke-39 akan saya bacakan. Demikianlah Injil Kristus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Mereka berkerumun
seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari-hari ini, berita baik seperti apakah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia? Saya kira hampir seluruh anak bangsa ini menunggu kapan mereka mendapatkan giliran untuk menerima vaksin dalam rangka menghadapi pandemi virus corona ini. Dan oleh karena itu tidak mengherankan di berbagai media sosial kita akan dapat menjumpai orang-orang yang menuliskan status, menampilkan gambar, memuat tulisan yang berkata, "Saya siap menerima vaksin." Dan alangkah menggembirakannya ketika beberapa pribadi telah menerima vaksin tersebut. Di antara kita sendiri, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, beberapa sudah menerima pelayanan vaksinasi virus corona, terutama saudara-saudara yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Itu menyenangkan. Mungkin ada yang sedang menunggu vaksinasi
gelombang kedua. Karena memang vaksinasi yang diterima oleh seseorang tidak cukup hanya 1 kali suntik, harus 2 kali, di samping tetap masih harus menjalankan protokol kesehatan, yaitu 5M. Semoga ibu bapak saudara masih ingat 5M itu apa saja. Dilakukan ya. Kabar baik, berita yang menggembirakan adalah ketika kita menanti-nantikan sebuah berita sesuai dengan kerinduan hati kita, dan pada hari itu berita itu sungguh-sungguh datang. Seseorang memberitakan, seseorang mengabarkan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru di sana masalah bisa terjadi. Apa itu? Salah mengerti, salah menangkap, terjadi miskomunikasi, terjadi disinformasi. Dan tampaknya itulah yang terjadi di dalam hidup dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus ketika Ia hadir di tengah dunia ini terhadap orang-orang yang Ia layani. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan oleh karena itu, mengawali pelayanannya, Yesus berseru, "Bertobatlah, sebab Kerajaan Allah sudah datang." Mengawali pelayanannya, Yesus memanggil semua orang untuk berbalik, kembali mengarahkan hati kepada Tuhan, serta hidup menempatkan Allah sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan, dan hidup semua orang dijalani sebagai seorang hamba. Hamba yang taat, hamba yang setia, hamba yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai pelayan kerajaan Allah. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, realitanya tidak sesederhana itu. Ketika Yesus mengajar, begitu banyak orang menjadi takjub, sebab Yesus mengajar dengan kuasa yang berbeda dari pengajar-pengajar yang lain. Ketika Yesus melakukan karyanya, begitu banyak orang yang takjub, sebab karya-karya yang Yesus lakukan adalah karya-karya yang penuh dengan kuasa. Bahkan ketika Yesus menghardik kuasa-kuasa setan dan menyembuhkan berbagai-bagai penyakit, orang takjub.
orang berbondong-bondong datang mencari dia. Apakah mereka mencari Yesus untuk mengalami pertobatan? Apakah mereka mencari Yesus sebab hati mereka telah terarah kembali kepada Tuhan dan hidup mereka telah mereka sediakan sebagai hamba-hamba Allah yang bersedia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini? Rupa-rupanya belum tentu. Mungkin ada 1, 2, 3 orang yang berpikir dan memiliki pemahaman yang sedemikian, tetapi ternyata ada begitu banyak orang yang tidak berpikir seperti itu. Ingat, ketika Yesus hadir di dunia ini, bangsa Israel, umat Yahudi sedang berada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Dan yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi ini hanyalah bagaimana caranya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini segera enyah dari tanah perjanjian ini, tidak lagi menguasai mereka, tidak lagi menjajah kehidupan baik secara sosial, secara ekonomi, maupun secara spiritual. Dan oleh karena itu, ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, Mesias, dalam arti sosok pribadi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi ada begitu banyak orang juga yang sebenarnya mencari Tuhan Yesus hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Aku sakit, aku lemah tubuh, aku mencari Yesus supaya aku dipulihkan, supaya aku disembuhkan. Bukankah Dia adalah seorang yang mampu untuk mengerjakan mujizat? Bukankah Dia adalah seseorang yang mampu untuk memberikan berbagai-bagai berkat? Aku sudah capek, sudah letih, sudah lelah dengan hidup yang tidak nyaman seperti saat ini. Dan aku mencari Yesus. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi seperti itu merupakan situasi dan kondisi di mana maksud kedatangan Tuhan Yesus untuk memanggil manusia bertobat, untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, tidak sampai. Itu yang saya katakan terjadi miscommunication, terjadi disinformasi. Dan ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pula lah yang menjadi situasi dan kondisi yang terjadi pada bacaan kita pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus mengambil waktu
waktu untuk bersaat teduh, berdoa ketika hari masih gelap, para muridnya datang berseru kepadanya, "Guru, begitu banyak orang mencari Engkau. Begitu banyak orang ingin berjumpa dengan Engkau. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang mengalami pergumulan, orang-orang yang mengalami penderitaan." Tetapi apakah jawab Yesus kepada para muridnya? Apakah Yesus kemudian menjawab mereka dengan berkata, "Waduh, yuk kita cepat-cepat ketemu dengan mereka"? Tidak. Apakah Yesus mengeluh? Kenapa sih aku tidak boleh punya waktu privasi sendiri untuk bahkan berdoa? Tidak, bukan itu jawaban Yesus. Tetapi Yesus justru berkata kepada para muridnya, "Sekarang mari kita pergi ke tempat lain. Mari kita pergi ke kota-kota yang lain yang berdekatan untuk mengajar." Dalam arti memberitakan Injil kerajaan Allah itu, memberitakan kabar baik. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali jawaban Tuhan Yesus kepada para muridnya. Yesus tidak dengan serta-merta menjawab setiap kebutuhan yang disodorkan kepadanya oleh banyak orang. Tuhan Yesus juga tidak mengambil waktu untuk dirinya sendiri dan melupakan kebutuhan banyak orang. Tetapi di sini kita tetap bisa melihat Tuhan Yesus tetap setia kepada misi yang Dia emban dari Allah Bapa yang memanggil dan mengutusnya ke dalam dunia ini untuk memberitakan pertobatan, untuk memberitakan kabar baik, Injil kerajaan Allah itu kepada begitu banyak orang. Menyembuhkan yang sakit, mengusir roh-roh jahat, setan-setan yang merasuk diri beberapa pribadi, mentahirkan orang-orang yang kusta, serta perkara-perkara tindakan-tindakan yang lain adalah bagian dari pemberitaan Injil kerajaan Allah, bagian dari seruan untuk bertobat, sebab di sanalah Tuhan Yesus memproklamasikan bahwa Allah, Dialah Sang Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Bukan diri sendiri, bukan juga kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, bukan juga kuasa-kuasa setan dan roh jahat. Hanya Allah lah, Tuhanlah yang layak
untuk disembah, dipermuliakan, dan yang kehendaknya dilayankan, dikerjakan di dalam kehidupan manusia. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali diingatkan akan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan akan kerajaan Allah di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Pertama, adakah kita sendiri telah menghayati panggilan dan karya Tuhan Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita untuk bertobat dan untuk meletakkan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kehendaknya kita harus kerjakan, kita harus layani di dalam hidup ini. Itu berarti adakah kita pun menghayati status kita sebagai hamba-hamba Kristus, pelayan-pelayan Injil Kerajaan Allah. Manakala kita mendengarkan, menerima panggilan untuk kembali mengarahkan hati kepada Tuhan, bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tetapi senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan, apakah di situ kita juga betul-betul telah menghayati panggilan pelayanan kita selaku pelayan-pelayan Kristus? Gereja kita, GKI Taman Majapahit, semakin membuka peluang, semakin membuka wadah bagi ibu, bapak, saudara untuk turut terlibat secara aktif di dalam berbagai bidang pelayanan dengan kesadaran penuh akan status sebagai pelayan Kristus. Oleh karena itu, ibu, bapak, saudara yang terkasih, mari bergabung di dalam pelayanan-pelayanan yang disediakan di gereja kita. Dan jika masih dirasa asing, masih dirasa belum mumpuni, sehingga ada di antara kita yang berkata, aku enggak bisa, aku enggak mampu, waduh itu rasanya kok jangan sayalah, yang lain saja. Ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar untuk betul-betul menyediakan hati, betul-betul menyediakan waktu, betul-betul menyediakan tenaga untuk menjalani panggilan hidup sebagai pelayan Tuhan di gereja kita, di GKI Taman Majapahit ini. Ada begitu banyak bidang pelayanan yang ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku bisa ikuti di jemaat ini. Tetapi yang kedua, ibu, bapak, saudara yang terkasih, ajakan Tuhan Yesus kepada para muridnya, mari kita pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan kabar baik. Itu pun sebenarnya sebuah ajakan yang Tuhan Yesus tujukan kepada kita semua. Tidak untuk seterusnya, tidak untuk selama-lamanya kita tinggal di dalam gedung gereja kita, bukan. Tidak untuk seterusnya
dan tidak untuk selama-lamanya juga kita ada di dalam rumah kita juga, bukan? Tetapi ada waktunya. Kita ada di gereja, kita ada di rumah, kita ada di pasar, kita ada di tempat kerja, kita ada di antara para tetangga, dan di tempat-tempat yang lain. Apakah di sana kita pun memberitakan kabar baik, berita yang indah, yang boleh membawa hati begitu banyak orang mengalami kasih Allah? Seorang pendeta menuliskan sebuah status di Facebook kurang lebih pertengahan Desember tahun 2020 yang lalu, dan statusnya berkata, kontribusi orang Kristen adalah ketika Natal tidak berkerumun di dalam ruang ibadah, dan ketika libur tahun baru tidak berkumpul bersama-sama dengan yang lain. Saya kira sampai pada hari ini status itu masih cukup relevan. Apalagi beberapa hari mendatang kita akan memasuki satu masa libur panjang, libur tahun baru Imlek. Ibu bapak, saudara yang terkasih, tentu menjadi kerinduan bagi kita untuk merayakan tahun baru Imlek ini, berkumpul bersama-sama dengan keluarga, atau bagi yang memiliki keluarga di kota lain, tentu ingin supaya masa libur panjang ini juga diisi dengan berkumpul bersama-sama dengan keluarga, atau bahkan berwisata keluar kota. Pak, apakah kami sebaiknya tidak berkumpul? Yang lebih penting, ibu bapak, saudara yang terkasih, adalah tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 5M, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta yang kelima, ibu bapak, saudara yang terkasih, tentu bisa memikirkan bagaimana caranya tetap meningkatkan kesadaran agar pandemi virus corona ini tidak menyebar kemana-mana. Jangan sampai karena libur panjang, jangan sampai karena ketidakmampuan kita menjaga protokol kesehatan, kemudian terbentuk klaster baru yang justru mendatangkan duka cita. Tentu tindakan kita tidak membawa kabar baik. Kabar baik adalah ketika kita mengatakan, ya, saya siap mematuhi protokol kesehatan, saya siap untuk menghentikan penyebaran virus corona, saya siap menghindari kerumunan orang banyak, saya siap menjaga tetangga dengan prinsip jogo tonggo,
Dan saya juga siap Tuhan pakai untuk memelihara, merawat, dan melindungi kehidupan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, ajakan Tuhan Yesus kepada para muridnya saat itu juga menjadi ajakan bagi kita semua untuk memberitakan kabar baik. Siapkah kita memberitakan kabar baik tersebut? Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Dengan hati yang terarah kepada Tuhan, mari kita ucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lanjutkan ibadah kita ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu membawa kerinduan-kerinduan hati kami. Pertama-tama kami teringat berdoa bagi keluarga kami, kerabat kami, sahabat-sahabat kami, dan kami memohonkan berkat dan rahmat Tuhan yang memelihara dan menjaga, melindungi kehidupan kami semua, khususnya dari berbagai-bagai peristiwa dan hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa, biarlah kemurahan Tuhan sajalah yang senantiasa boleh meliputi kehidupan kami semua. Kami juga berdoa, ya Bapa Surgawi, bagi gereja Tuhan, Jemaat GKI Taman Majapahit, di mana kami berada. Kami rindu biarlah tangan Tuhan memberikan berkat dan rahmat baik bagi setiap anggota majelis jemaat maupun bagi setiap badan pelayanan jemaat yang ada di jemaat-Mu di tempat ini, entahkah itu BUK, entahkah itu gugus tugas, entahkah itu komisi-komisi, bahkan panitia Masa Raya Paskah 2021. Kami berdoa memohonkan hikmat dan kerendahan hati, kesucian motivasi dan kesehatian, sehingga setiap pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di jemaat-Mu di sini sungguh-sungguh dapat berkarya dengan penuh sukacita dan dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab. Kami juga berdoa, ya Bapa Surgawi, bagi saudara-saudara kami yang berada dalam situasi lemah tubuh maupun karena termasuk di dalam kelompok rentan terpapar
virus corona. Kami teringat mereka yang memiliki penyakit-penyakit bawaan. Kami teringat bagi anak-anak kami. Kami teringat berdoa bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Bahkan kami pun teringat bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Mohon Tuhan, Engkau lindungi mereka. Engkau bermurah hati untuk tetap memberikan kekuatan dan penghiburan, serta hati yang diliputi damai sejahtera, serta sukacita surgawi, sehingga mereka dimampukan untuk menjalani masa depan kehidupan mereka dengan hati yang tetap terarah kepada Tuhan. Kami pun teringat, ya Bapa Surgawi, berdoa bagi kami yang mengalami duka cita sebab ada keluarga, sahabat, kerabat yang harus mengakhiri kehidupan mereka di dunia ini, khususnya karena wabah virus corona. Kami memohon kiranya tangan Tuhan tetap menopang, menjaga, dan menghibur kekasih-kekasih hati kami ini, sehingga iman mereka tetap teguh, pengharapan mereka tetap terarah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga teringat berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi beberapa daerah, baik yang dekat dengan tempat tinggal kami maupun yang nun jauh di sana, yang mengalami berbagai-bagai bencana, entahkah merebaknya penyakit tertentu, entah longsor, entah banjir, entah gempa, entah gunung meletus. Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan kepada kekasih-kekasih hati kami yang mengalami berbagai-bagai musibah. Dan biarlah tangan Tuhan jugalah yang menggerakkan kami semua untuk turut terulur, sehingga Tuhan boleh memakai kami menjadi berkat bagi mereka yang mengalami musibah tersebut. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban dari tindakan-tindakan yang tidak mengingat dan mementingkan kelestarian alam, sehingga terjadi banjir besar yang memakan korban tidak sedikit. Kami rindu biarlah tangan Tuhan juga menjamah hati pribadi-pribadi yang berkepentingan di sana. Biarlah, ya Bapa Surgawi, Engkau pun kembali mengingatkan dan melembutkan hati mereka yang berkepentingan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan, sehingga mereka tidak secara membabi buta menggunduli hutan-hutan dan menyebabkan terjadinya banjir serta polusi udara yang tidak terkendali. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Engkau berikan kepada
Kekasih-kekasih hati kami ini hikmat, kemampuan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam rangka mengatasi berbagai-bagai permasalahan yang timbul di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah ya Bapa Surgawi, tangan Tuhan sajalah yang menuntun para pemimpin bangsa kami. Saat ini pula kami membawa persembahan kami. Engkau melihat harta yang kami serahkan kepadamu, ya Tuhan, dan biarlah itu menjadi lambang penyerahan diri dan hidup serta masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga seiring dengan Engkau memakai persembahan harta kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, Engkau pun boleh memakai hidup dan masa depan kami untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan akhirnya kami letakkan segala kerinduan hati kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya sekarang kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun nas Alkitab yang mendasari persembahan ini akan saya bacakan dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Adapun persembahan bisa disampaikan melalui cara yang akan tampil dalam tayangan berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati
Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekarang umat Allah yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Hiduplah menjadi saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus hadir di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.